Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa melanjutkan video pembelajaran ilmu tajwid kita. Yang sekarang kita sudah sampai kepada bagian D, yaitu huruf ro yang dibaca tebal. Jadi pada huruf ro itu terkadang kita baca tebal dan terkadang kita baca tipis. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ilmu tajwid kita, maka tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang menonton video ini, yang memberikan like, komen, dan subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang lebih baik dan semoga tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik ya, kita mulai saja. Cara membaca. Ya, cara membaca huruf ro yang dimaksud ini. Pengucapannya diikuti bibir agak maju. Jadi kalau kita menyebut huruf ro, maka bibir agak maju. Ro, bukan ra, tapi ro. Sekarang kita mulai masuk pada nomor 1, yaitu bila berharakat fathah atau dhammah. Yang manakah harakat fathah itu? Ya, yang berharakat fathah, misalnya ini. Berharakat fathah, ini contohnya ini. Ro, rofa'ah, bukan rafa'ah, tapi rofa'ah, rofa'ah. Nah, begitu. Nah, ini juga berharakat fathah. Nah, jadi cara membacanya alam taro, alam taro, bukan alam tara, tapi alam taro, taro. Seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi pada ro yang berharakat dhammah. Ini rufi'ah, rufi'ah. Jadi pada ro yang berharakat fathah dengan dhammah itu harus dibaca tebal, rufi'ah. Kemudian masih berharakat dhammah, liyashtaru, liyashtaru. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita bisa membaca tebal pada huruf ro itu bila disukun atau dimatikan karena wakaf dan didahului harokat fathah atau dhammah. Bila disukun atau dimatikan nih. Bila disukun atau dimatikan karena wakaf dan didahului harokat fathah. Karena wakaf atau didahului harokat fathah, ini huruf yang berharokat fathah, ya, atau dhammah. Jadi kita jelaskan dulu di sini yang digaris bawahi huruf ro sukun atau dimatikan didahului dengan huruf yang berharokat fathah ini. Caranya membaca harus tebal. Wa arsala, wa arsala, bukan wa arsala, wa arsala. Bukan seperti itu, tapi harus wa arsala. Nah, kita bisa kembali di sini. Ya, bibir agak maju berarti wa arsala, bukan wa arsala. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Ini sukun lagi atau dimatikan, maka cara membacanya harus tebal. Tarmihim, tarmihim, bibir agak maju. Tarmihim, bukan tarmihim, tarmihim. Nah, bukan seperti itu, tapi tarmihim,
alaihim. Baik, kita lanjut lagi. Wal ardu. Ya, kalau kita mau baca ini du. Wal ardu. Bukan wal ard, tapi wal ar, bukan ar. Ya, kita lanjut lagi ini. Bukan yur, tapi yurja'un. Ya, bukan asal-asalan menyebut tapi harus bukan bibir agak maju. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nih. Yang jadi contoh di sini. Kita masih mengingat katanya di sini kalau dia wakaf nih, bila disukun atau dimatikan karena wakaf, yang dimatikan atau disukun sudah ada, dan sekarang kita lanjut lagi yang wakaf. Ya, yang wakaf yang berhenti di sini. Ya. Jadi kalau kita membaca saur, bukan sar tapi saur. Ya. Kita baca dulu. Inna a'tainakal kautsar, bukan kal kausar, tapi kausar. Inna a'tainakal kautsar. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi pada contoh berikutnya ini. Ya. Ini bacanya haur, bukan har. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar, bukan wanhar. Tidak seperti itu, tapi wanhar. Seperti itu. Baik, ya, kita lanjut lagi pada contoh berikutnya. Ro yang dibaca tebal. Ini abtaru. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi pada contoh berikutnya. Nah, ini sur. Alhaakumut takasur. Jadi sekarang kita lanjut pada nomor 3. Ya, penjelasannya mengatakan bahwa bila dimatikan karena wakaf dan didahului mad fathah atau mad dhamma, maka huruf ro ini yang digarisbawahi itu dibaca tebal. Mad fathah ini yang dimaksud. Ini mad. Ya, fathahnya ini. Jadi kalau misalnya kita berhenti di sini, maka kita baca tebal. Abrar, ma'al abrar. Jadi bukan ma'al abrar, bukan rar, tapi ror. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu mad dhamma. Ini dhammanya, ini mad. Jadi ghafur, azizun ghafur. Nah, itu. Baik, ya, kita lanjut lagi pada bagian yang keempat nih.
Jadi bagian yang keempat ini ro bisa dibaca tebal ya kalau misalnya kita mematikan karena wakaf. Ya, bila dimatikan karena wakaf ini ya, kalau kita wakaf maka ro ini bisa dibaca tebal. Ya, karena wakaf dengan didahului huruf sukun. Ini huruf sukun. Ya. Dan sebelum sukun berupa huruf berharokat fathah. Ini berharokat fathah ataupun dhammah. Nah, seperti itu. Kalau misalnya sekiranya di sini adalah huruf dhammah, maka tetap dibaca tebal huruf ro. Nah, contohnya ini. Kalau ini sebelum dari sukun, huruf sukun, maka ada huruf fathah di sini. Berbaris di atas. Kalau ini sebelum dari huruf sukun, berbaris dhammah. Tapi sama-sama dibaca dengan tebal. Ya, wal asr. Innal insana lafi khusr. Ya, khusr. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini juga berharokat fathah sebelum dari huruf sukun. Ya, jadi saya kira demikian dulu penjelasan tentang huruf ro yang dibaca tebal. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang atau video selanjutnya kita akan menjelaskan lagi ro yang dibaca tipis. Jadi saya kira demikian dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau ada benarnya itu semua datanya dari Allah, dan mohon maaf terhadap kesalahan yang apabila terdapat di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.